Perkenalkan, nama saya Randy Kurniawan Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul Analisis Perkembangan Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia pasca Protokol Ekspor ke Hong Kong tahun 2012. Indonesia dikenal sebagai produsen dan eksportir sarang burung walet terbesar di dunia karena pertama, Indonesia memiliki iklim yang hampir seluruhnya tropis dengan suhu relatif tinggi dan tingkat kelembapan udara yang umumnya berkisar antara 70 hingga 90%. Kedua, kondisi iklim tropis dengan suhu hangat dan kelembapan yang tinggi tersebut sesuai dengan kebutuhan ekologis burung walet yang memerlukan kelembapan sekitar 80 hingga 95% dan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius untuk bersarang. Terakhir, stabilitas suhu dan kelembapan tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi sarang burung walet dalam jangka panjang, sehingga memungkinkan tingginya permintaan dari pasar internasional, khususnya Hong Kong yang dapat mendorong Indonesia menjadi pemasok utama dalam perdagangan global untuk komoditas sarang burung walet. Kebijakan yang menjadi titik penting dalam dinamika perdagangan sarang burung walet Indonesia adalah penandatanganan protokol ekspor sarang burung walet antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina pada tahun 2012. Pertama, protokol inspeksi karantina dan higien yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan menjadi standar yang harus dipenuhi oleh sarang burung walet Indonesia agar dapat diekspor langsung ke Cina. Kedua, kebijakan tersebut mensyaratkan registrasi rumah walet dan sertifikasi kesehatan produk yang ditunjukkan untuk menjamin keamanan pangan serta memenuhi persyaratan teknis pasar tujuan. Terakhir, pemberlakuan protokol ekspor ini merupakan implementasi instrumen kebijakan non-tarif yang diakui dalam aturan perdagangan internasional dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Melalui penerapan standar tersebut, Indonesia berupaya meningkatkan akses pasar dan mendorong stabilitas serta keberlanjutan perdagangan sarang burung walet di pasar global. Tinjauan teoritis. Yang pertama, keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan dengan memfokuskan produksi dan ekspor pada barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah, serta mengimpor barang dengan biaya peluang lebih tinggi. Selanjutnya, teori Hecker-Ohlin. Teori ini menjelaskan bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan kepemilikan faktor produksi. Teori ini menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang secara intensif menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah, serta mengimpor barang yang menggunakan faktor yang relatif langka. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor atau export-led growth. Teori ini merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipercepat melalui peningkatan ekspor barang dan jasa. Nah, untuk metodologi dan data, yaitu penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif dengan sumber yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik dengan periode tahun 2012 hingga 2023 dalam bentuk data time series. Untuk variabelnya sendiri yaitu ada ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 hingga 2023 itu mencapai pertumbuhan tertinggi sekitar 6,3% pada tahun 2012. Titik terendah yaitu pada tahun 2020 yaitu pada pandemi mengalami titik terendah sebesar minus 2,7% dengan akumulasi total 12 tahun secara keseluruhan
yaitu 53,76% dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yaitu sebesar 4,48%. Adapun koefisien regresi dari X1 yaitu sebesar 0,015, artinya dengan hubungan positif, artinya nilai ekspor berpengaruh positif sebesar 0,15 terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dinamika periode kebijakan dari SPS pada tahun 2012 hingga 2015, yaitu fase penyesuaian. Terdapat penurunan nilai akibat pengetatan standar mutu dan sertifikasi teknis. Selanjutnya, fase pertumbuhan, terjadi lonjakan ekspor signifikan pasca pemenuhan standar protokol. Yang terakhir yaitu gangguan eksternal, fluktuasi akibat pandemi COVID-19 dan disrupsi logistik global. Terakhir, kesimpulan yaitu kebijakan non-tarif SPS bersifat membatasi dalam jangka pendek, namun mendukung stabilitas dan daya saing ekspor sarang burung walet dalam jangka menengah. Temuan ini selaras dengan teori keunggulan komparatif dan Hacker-Ollin. Selanjutnya yaitu rekomendasi studi lanjutan. Yang pertama, untuk menggunakan metode ekonometrika yang lebih kompleks seperti panel data. Yang kedua, perluas periode observasi sebelum 2012. Yang ketiga, cangkupan negara tujuan ekspor yang lebih luas. Yang keempat, analisis dampak kebijakan secara kuantitatif. Dan yang terakhir, dasar pengembangan studi komoditas sumber daya alam lainnya. Terima kasih, sekian dari saya.